Pertama aku angkat baju dulu ya, karena ini wis garing, ini kemarin. Oh, angin ini Masya Allah. Kita lipat asal lah ya. Kita itu kalau mumpung panas segera dicuci ya teman-teman. Nanti kalau dingin itu pas dipakai itu enak gitu loh. Pakai nyaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la la. Mengandung obat tidur ya, ben istirahat. 都没有发烧，也没有流鼻水。我阿姨的意识状况比较平衡的。走路啊，现在没有力气走。Nah, Ahmad dibawa ke rumah sakit ya. Sekarang itu jam 11 lebih 35. Nah, Ahmad dibawa ke rumah sakit ya teman-teman. Nyonyaku juga khawatir banget ya, nangis ya, khawatir ya. Namanya ya orang tua ya. Terus rumah ini ya disemprotin pakai alkohol semua. Yang ikut cuman boleh 1-2 orang, yaitu waline itu Keke, anak ibuku yang laki-laki, sama Mbak Sita. Ya Allah, minta doa nih ya teman-teman, semoga Ama panjang umur, sehat selalu. Semoga Mbak Sita tetap iso jaga Ama sampai finish kontrak. Amin ya rabbal alamin. Tadi hỏi gần chậm nha. nói à? Nói可以这样吃的话，我那种吧，我在市场吃面面。吃地瓜叶。这不要忘记。
kan ya heboh pokoknya rame. Itu takutnya itu kalau merembet ya. Itu langsung datang tuh ambulan nih tuh. Ambulan langsung datang. Nah, ambulannya depan belakang datang semua ya. Banyak Pak polisi. Tuh airnya mengeluarkan air. Oh, langsung disiram terus. Langsung mati. Oh. Masih nyala. Oh. Masih nyala. Berarti anak korban jiwa di dalam, ada orang. Kadang ngeliatin. Nah, ini ada satu orang yang terluka ya ternyata ya, saya enggak tahu. Nah, ini luka bakar teman-teman. Badannya terluka ya. Ceritanya aku tadi itu pulang dari rumah Ama teman-teman. Setelah pulang dari rumah Ama, saya melewati situ. Tadi mau lewat situ tuh enggak jadi karena ada beberapa orang nganterin barang. Terus kita berhenti ya di situ berapa menit gitu. Terus akhirnya kita lewat teman-teman. Pas lewat itu belum ada berkobar-kobar api. Setelah nyonyaku pergi, aku mau makan. Ada orang teriak-teriak. Ada satu orang yang terluka teman-teman. Kayaknya tersambar oleh api itu, saya juga enggak paham. Terus saya keluar itu api wis menyala gede kayak gitu. Terus kalau di sini teman-teman pemadam kebakaran itu ditelepon itu paling 1, 2, 3 menit itu langsung datang teman-teman. Karena nyonyaku tinggal di daerah yang lumayan, di daerah yang strategis kota seperti itulah bisa dibilang teman-teman. Luar biasa penanganan nih. Itu apinya masih dipadamkan, nggak tahu kenapa. Ini buktinya gas rumah yang nggak apa-apa loh teman-teman. Itu terus api apa saya juga nggak paham. Supaya gampang, mudah, dan praktis, kita makan samyang 3 kali spicy teman-teman.
Ini tahu masuk. Nah, telurnya sekalian direbus saya ya. Nah, tambahin garam sedikit aja. Nah, ini tuh mulai itu ya. Mulai dideteksi apa yang rusak gitu mungkin ya. Udah mati itu. Udah padam teman-teman, alhamdulillah. Saya enggak tahu itu kenapa ya. Saya tidak menggoreng telur, telurnya elok tak rebus ya. Jadi ini kayak opo nggo. Ada orang masak mie kan telurnya direbus ya teman-teman. Terakhir aku ngerebus sayuran, poro. Kita boleh angkat. Serba direbus. Nah, jadi minyak di bawah ya teman-teman. Minyak diaduk ada di sini. Sekarang jam 3 lebih ya. Kita makan dulu teman-teman. Saya belum makan karena tadi saya itu di rumah ama, terus aku bingung mau makan di sana atau pulang, terus ini aku sama nyonya disuruh pulang. Jadi aku makan di rumah kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya Allah, sekarang waktunya makan. Nah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya ya teman-teman, semoga ama sehat kembali. Semoga ama pulih benar-benar sehat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mbak Cita tetap di situ sampai finish kontrak. Ama panjang umur ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia ya bisanya cuma berdoa ya teman-teman. Semua itu Gusti Allah sing berkehendak kayak gitu. Yang namanya umur, rezeki, jodoh, maut ya Gusti Allah sing ngatur. Bingung gue jadinya. Bismillah. Saya merasa tenggorokan saya langsung radang, teman-teman.
Baru pertama kali ini ya, tenggorokanku sesakit ini makan ini. Bercucuran air mata. Rasanya tuh pedes, Masya Allah teman-teman. Karena saya luka teman-teman. Tenggorokan saya tuh radang. Saya makan samyang 3 kali spicy. Pedesnya tuh Masya Allah. Melekat banget di tenggorokan saya. Bagaikan menyiram garam di atas luka. Saya sangat mengecewakan seseorang yang toksik banget teman-teman. Tadi itu kan Mbak Sita kan ceritane, Mbak Sita kan awalnya yang COVID. Setelah Mbak Sita COVID kan ama COVID. Pelan-pelan nggak tahu entah ketularan atau entah apa kan setelah itu ama COVID. Di situ kan ada orang tua yang namanya Liusang teman-teman. Liusang itu bisa dibilang temennya ama, bukan saudara. Dia kenal sama nyonya. Jadi kalau ada apa gitu ya Liusang itu yang membantu. Dia itu baik sama kita itu baik. Kalau nggak ada kita yang menjelekan kita itu wajar banget. Nah, saya yang teramat sangat mengecewakan itu tadi, Liusang itu ngomong sama ama, sama mbokku. Ngomong gini, Sita itu pernah menerima tamu orang Indonesia, pernah berbicara dengan orang Indonesia tanpa menggunakan masker. Sehingga ama itu, Mbak Sita ketularan COVID gara-gara orang itu dan setelah itu menulari ama seperti itu. Dulu juga pernah, pas ada pembantu yang dulu.
kan di situ ada sepeda hilang. Katanya yang nyuri sepeda itu adalah pacar dari Mbak Indonesia yang jaga ama. Padahal beliau nggak tahu. Padahal sepeda itu dicuri sama orang yang kurang waras yang ada di situ. Itu seakan-akan kompor meledak lah, kompor meleduk, sangat disayangkan. Wes nyonyaku gugup, nangis, malah dipanas-panasi. Akhirnya apa? Akhirnya ya menyalahkan Mbak Sita. Padahal COVID ini kan rata ya. Semua yang kena itu bakal kena, teman-teman. Nyonyaku ya kena, aku ya kena, kayak gitu. Kita nggak akan pernah tahu COVID itu dari mana ketularannya. Entah ke pasar nggak sengaja ketularan, atau entah pas buang sampah, atau entah dari udara, kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Saya loh, walaupun Mbak Sita melakukan apapun itu ya, aku tuh nggak pernah menjelekkan Mbak Sita di depan nyonya. Sita itu gini, nggak pernah teman-teman. Saya juga ada kekurangan, orang lain juga ada kekurangan. Malah tak apik-apik teman-teman. Misalnya temanku kayak gimana, oh dia tuh baik, dia tuh gini, dia tuh gitu, kayak gitu. Mbak Sita kan finish kontrak. Adik nyonya yang nomor 2 itu bilang, Sita itu gini, Sita itu nggak bisa ini, Sita itu nggak ini. Nyonya aku panas, dipanas-panas ya adik. Terus aku bilang, nyonya mau nyari orang yang seperti apa? Mbak Sita itu dalam menjaga ama itu sabar, menyayangi ama. Sekarang yang nomor 1, yang nomor fokus itu yang penting ama nyaman. Yang penting Mbak Sita sama ama itu hubungannya itu dekat. Tidak mudah mencari pembantu yang menyayangi pasiennya seperti seseorang itu menyayangi ibaratnya neneknya sendiri kayak gitu. Terus nyonya itu akhirnya luluh kayak gitu. Misalkan nyonya nyari yang lain belum tentu cocok, aku bilang kayak gitu. Dan ingat ya teman-teman, yang namanya karma itu nyata. Karma itu real. Kalau kita menjelekkan seseorang tanpa kita tahu yang sesungguhnya, yang sebenarnya dan faktanya, suatu saat nanti kita bakalan berada di posisi itu dan ada orang yang menjelekkan kita kayak gitu. Nggak usah kepo sama urusannya orang. Orang kena COVID ya biarin aja, tahu ya diem. Malah ngomong. Kan belum tentu kebenaran nih. Belum tentu Mbak Sita ngomong sama orang yang nggak pakai masker, belum tentu orang itu COVID. Nyonya aku dipanas-panas yo, panas yo. Nyonya aku tuh kalau di depan saya membunuh karakter saya. Kamu tuh nggak ada kerjaan, kamu ini, kamu itu, kamu itu. Tapi kadang nyonya aku juga membutuh karakternya Mbak Sita. Sita itu di sana enak, nggak usah masak, cuma jaga ama ini itu ono oninu. Orang kaget tadi aku.
Walaupun pasien COVID tidak boleh dibawa keluar, tapi kalau misalkan langsung diantar ke rumah sakit itu boleh teman-teman diinfus. Terus hari ini nafasnya amat tersengal-sengal. Kayak gitu kan wes, mungkin wes itu COVID-nya tuh di paru-paru mungkin ya teman-teman. Yang saya rasakan dari makanan saya itu pedes, perih, nyelekit. Nyonya aku di rumahnya ama sana. Mungkin nanti anaknya yang nomor 2 juga ke sana. Alhamdulillah. Nah, pelajaran bagi saya, kita tidak boleh meremehkan seseorang. Karena kita tidak membersamai orang itu 24 jam. Misalkan temen Nyonya itu yang terlalu meremehkan Mbak Sita. Terlalu menganggapnya pokoknya salah Sita itu salah Sita. Kan kita nggak tahu 24 jam apa yang dilakukan Mbak Sita. Apa yang kebaikan yang dilakukan Mbak Sita karo ama. Betapa khawatirnya, betapa mencintainya, betapa menangis dan terlukanya. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Disalahno. Yang namanya uang sakit yo, tarah yo sakit, uang tarah bumi ini orang nggak sengaja kena COVID ya bisa terkena. Wong yo kabeh wong ini terpapar teman-teman. Semua orang itu rata terkena. Memang Mbak Sita belum terkena. Kayak Mimi, Titi, anak lanang. Ceceku tuh seberapa disiplinnya yo ketularan. Kabeh ketularan. Giliran enek wong loro disalahno. Gemes aku. Alhamdulillah ya Allah. Memang ama itu usianya wis 97 tahun. Tidak pernah yang namanya sakit macam-macam itu tidak pernah. Beliau tuh makan ora sembarangan. Yang namanya kayak batuk lah, diabetes lah, darah tinggi, kencing manis itu tidak memiliki sama sekali. Jadi riwayat kesehatannya ama tuh bagus banget teman-teman. Nggak sembarangan. Kalau dulu mendiang kakek saya itu semua penyakit punya. Infeksi ini, semua itu ada. Kalau ama itu termasuk orang tua yang hebat banget dalam menjaga kesehatannya. Makan nggak sembarangan. Misalkan ama ya, belum makan nasi, beliau tidak akan mau makan pisang, teman-teman. Misalkan belum makan, ibaratnya pisang itu setelah dimakan setelah nasi kayak gitu, nggak sembarangan mau gitu, teman-teman.
Terus apa yang ditelan itu nggak sembarangan juga. Terus itu nanti ama makan opo yo. Ama tuh makan semuanya tuh harus di blender. Terus ama di rumah sakit itu nanti ya apa? Apa makan itu infus ya? Apa itu diinfus gitu ndak makan ya, aku ya ndak tahu. Nah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana perkataan atau perbuatan atau tindakan saya salah di dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kesalahan pengucapan kata atau apapun itu, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya wes, video ini cukup sampai di sini. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang.